Kedengaran jelas? 好，欢迎大家参加今天的课程呀！Selamat datang di kelas hari ini。大家都过得怎么样？Apa kabar teman-teman semua？大家可以在评论区和我交流，teman-teman boleh berinteraksi di kolom chat ya. Sambil saya share bahan kita pada malam hari ini. Oke，好那我们看一下啊。今天同学们给我写了什么ya? Kita coba lihat teman-teman sudah tulis apa nih di kolom chat ya. Sambil saya bacain dulu. Hari ini yang sudah hadir ada Ibu Lilian ya, Lilian. Oke. 小好老师、班长和同学们和 mungkin ini apa? Kayak kita kadang-kadang suka salah ini ya. Bukan salah, jempolnya gitu ya, he ya. Yang lainnya oke, itu udah benar semua Ibu Lilian. Terus ada Pak Andreas ya. 老师晚上好，晚上好吧。今天我在家里，因为悉尼的天气还是很冷。Oke. Jadi Pak Andreas hari ini di rumah karena cuaca di Sydney masih sangat dingin. 下个月开始就是春天了。Oh, bulan depan itu sudah mulai musim semi, kata apa Pak Andreas ya. 这是我喜欢的最好的天气. Oh, oke. Pak Andreas menyukai musim semi ya. 不太热,不太冷. Oh, jadi apa? Cukup ya kita bilang ya, tidak terlalu panas tapi juga tidak terlalu dingin seperti musim dingin gitu ya. 再来，我不忘记祝大家明天庆祝印尼将过79周年应该是庆祝呀，ini hurufnya 去，harusnya sih 庆祝itu apa namanya? Kita bilang merayakan, itu namanya 庆祝. Pak Andreas keketik 去 sebentar ya, saya tulisin ya. 庆祝 di sini Pak. Jadi dua huruf terakhir Bapak kan tulisnya 庆去 gitu ya, 不是去，是祝，庆祝，祝福的祝. Jadi kalau ketik pininnya berarti 庆 ZHU ya, QING ZHU, baru dia akan muncul 祝. 庆祝 itu perayaan atau merayakan, boleh ya. 再来是晚上好，老师，ada Ibu Deborah ya. 我在家里, Ibu Deborah ada di rumah. Ada Ibu Lucia, jelas ya 老师. Oke, baik jelas ya. Ibu Lilian 说听到了, sudah kedengaran ya. Tadi saya tes dulu suara saya kedengaran apa enggak. Hmm, terus Ibu Lina, 清楚. Ibu Lina 很好, baik, kabarnya baik ya Bu ya. Terus ada Ibu Lili, 您好老师，我很好. Wah, ketikannya udah benar ya. Wah, hebat-hebat. Ada Ibu Oli, malam saya pemula, ngikut aja dulu, salam kenal. Oh, oke, baik, nggak apa-apa. Ikut dulu, Ibu Oli, ini udah modul ketiga. Ya, jadi nggak apa-apa. Ikutin dulu, nanti kalau Ibu oke, sebenarnya boleh apa review yang sebelumnya itu direkaman. Semuanya lengkap ya. Is oke. Oke, 再来是 di bawahnya ada Frankie. 老师好，班长好，对不起，我进入来，进入不用来呀， kalau mau 进入 saja， 太晚了呀，太晚了。因为我刚才洗完澡，因为我刚 tidak usah pakai 才 ya. Jadi 因为我刚洗完澡 barusan habis mandi maksudnya ya. Cara mendapatkan rekaman boleh WA ke Pancang. Ibu Oli ada nomor Pancang. Kah kalau belum ada, teman-teman boleh bantu ya untuk ketikin nomor Pancang biar Ibu Oli bisa WA ke Pancang untuk minta rekamannya ya. Oke. Kalau gitu teman-teman semua
kita masuk ke bahan kita gitu ya. Nah, sebelum masuk ke bahan kita, 刚好明天是我国的国庆日 ya, pas banget. Sebentar, kayaknya saya share halaman itu aja ya, yang halaman kosong lebih enak. 刚好 itu artinya pas gitu ya. Pas banget besok adalah eh hari kemerdekaan kita gitu ya. Jadi, 刚才我说刚好，刚好 itu pas banget. Pas gitu ya, 刚好。刚好明天是saya bilangnya 我国itu artinya negara kita gitu ya. Boleh kalau langsung bilang 我们国家 也可以, tapi kita punya satu sebutan yaitu negara kita gitu ya. Eh, dia ada satu sebutan tidak usah pakai woman, tapi langsung 我国, jadi dua huruf ini gitu ya, artinya negara kita. 刚好明天是我国的国庆日。国庆日 itu adalah hari kemerdekaan ya. Boleh nggak 老师 国庆日 saya ganti dengan 国庆节 boleh. Jadi teman-teman kalau mau bilang 国庆节 juga boleh ya. 国 artinya negara, 庆 artinya merayakan. Tadi barusan Pak Andreas juga ada tulis. 日 itu hari. 国庆日 hari kemerdekaan. Terus 国庆节 ya, 国庆nya sama, 节 itu artinya festival, perayaan. Jadi teman-teman mau pakai istilah 国庆日 boleh, mau pakai istilah 国庆节 juga boleh. Ya, 刚好明天是我国的国庆日，所以我们一起祝我国国庆节快乐，国泰民安。Kalau misalnya ini kan nama hari ya, 所以我们一起祝 我国 boleh atau 祖国 juga boleh. Kadang orang China itu pakai 祖国. 祖国 artinya apa? 祖nya ini, saya ganti warna ya. 祖nya ini adalah nenek moyang, leluhur. 国 itu negara ya. Jadi ada yang pakai 我itu saya, 国 itu negara, atau pakai 祖国. 所以我们一起祝祖国国庆节快乐，国泰民安 ya. 国庆节. Jadi saya tulis di bawahnya ya. 国庆节快乐. Teman-teman masih ingat ya, 快乐 itu bisa dipakai artinya happy. 生日快乐, happy birthday. Kalau ini 国庆节快乐 berarti selamat hari kemerdekaan. Ya. 国庆节快乐, 国泰民安. 国泰民安 ini satu peribahasa 4 huruf yang mendoakan semoga negaranya makmur, rakyatnya aman sentosa gitu ya. 国泰民安. Ini sudah. Nah, jadi teman-teman boleh pakai ya. Kuo, dari tadi sebut kuo, teman-teman harusnya mulai hafal ya. Ini satu huruf semua. Kuo itu negara. Kuo Tai sorry. Min An. Kuo tadi kan negara. Tai ini sejahtera, makmur. Terus Min ini adalah penduduk rakyat. An, masih ingat teman-teman pasti bisa tebak. Ping An, aman, selamat. Ya, jadi dua-duanya didoain. Negaranya didoain, penduduknya juga didoain, gitu ya.
Silakan kalau mau di screenshot ya. 国泰民安. Min dari kalau teman-teman eh, gampang hafalnya itu 人民币. Ada pernah tahu RMB? 人民币. Ren itu orang. Min itu adalah rakyat. Pi itu adalah uang. Kenapa saya bahas ke sini? Karena kan teman-teman lebih gampang ya hafal RMB. RMB, oh, 人民币gitu ya. Ren itu orang, min, oh, min itu penduduk. Pi itu adalah uang ya. Oke, silakan di screenshot dulu. Aksara Qing tradisionalnya ya. Saya sudah lama nggak tulis ya, Bu. Coba ya. Saya coba ya, Bu Sinta ya. Udah lama banget nggak tulis yang apa namanya aksara tradisionalnya. Hmm, bawahnya lupa. Iya, sudah lama nggak tulis aksara apa tradisionalnya. Saya coba lihat ya. Bisa nggak ketemu ya? Iya, jujur kan sekarang artikel semuanya simplified ya. Jadi mohon maaf ya, Bu. Nah, oke. Nah, atasnya masih ingat, bawahnya yang lupa. Ini Bu, Qing. Ini teman-teman tulisan tradisional. Ini yang tadi saya tulis di depan itu loh. Qing. Qingzhu de Qing, merayakan. Ya, Bu Sinta, sudah saya tulis. ah Sambil saya lihat lagi ke atas, ada Pak Edi. Oke. Wansang, oh, Wansang Hao, Pak. Kalau sebutan untuk nyapa, selamat malam ya. Wansang Hao. Jadi Bapak boleh tambahkan Wansang Hao. Kalau Wansang ini keterangan waktu, Pak. Malam hari. Kalau Bapak bilang selamat malam, perlu tambahkan Hao. Nin Hao Laoshi. Nah, Nin Hao Laoshinya udah benar ya. Washi Edi. Dengar dulu ya. Nggak apa-apa, Pak. Silakan. Ya, yang benar sudah oke. Ini yang perlu ditambahkan ya. Yang lainnya udah benar semua. Baik. Sisi Ibu Lucia yang sudah share ya nomor panjang. Oke. Ya, 不客气. Ya, aksara simplified-nya jauh-jauh lebih simpel ya. Cuma beberapa guratan doang. Iya, jujur udah jarang banget nulis tradisional. Tapi ya, kelebihannya kalau aksara tradisional lihat masih bisa baca, tapi jarang banget tulis ya. Biasanya lebih ke ini simplified. Jadi kayaknya teman-teman ada yang baru ya. Eh, jadi gini, kalau mungkin pernah dengar juga atau pernah belajar aksara tradisional itu masih dipakai di Taiwan, terus di Hong Kong. Jadi Hong Kong tuh pelang-pelang jalan masih tradisionalnya ada ya. Tapi kalau dokumen segala macam gitu ya, atau apa namanya kayak di Beijing, di China secara keseluruhan itu semuanya pakai yang sebelah sini, udah simplified. Jadi kalau teman-teman kayak bingung ya, lalu saya baiknya belajar yang Taiwan apa yang Beijing ya. Ini yang saya centang ini yang lebih global kepake gitu ya. Nah, terus kalau misalnya eh, apa tradisional itu hanya dipakai di Taiwan sama ya Hong Kong pelang jalannya masih ya. Tapi dokumennya harusnya banyak kan udah yang simplified. Tapi bacanya sama, artinya juga sama. Jadi nggak perlu khawatir ya. Mau belajar yang Taiwan oke, eh, yang sistem China Beijing juga nggak masalah. Ya. Oke, sip. Nah itu ada Pak Beni yang kasih tahu Bu Sinta, katanya bisa lihat di aplikasi Pleko. Ya, baik. Sudah selesai di screenshot kah? Kalau Singapura Malaysia itu sudah sudah pakai simplified, sudah pakai yang saya centang, Bu.
Kalau kurikulum baru semua udah ini. Justru memang dulu saya belajarnya yang sebelah kiri, yang tradisional. Nah, terus waktu saya ke Jakarta, eh, dapat bahan gitu ya, maksudnya senang ngajar aja. Jadi waktu itu sambil kerja sambil ngajar juga, senang aja. Eh, kok beda ya? Beda fontnya. Jadi ya dalam waktu singkat saya perlu buka kamus belajar lagi yang simplified-nya gitu ya. Dalam waktu seminggu kayaknya. Ya, jadi nggak apa-apa sih kalau kita basicnya bagus, itu cepet convertnya ya. Oke. Ya, sudah kejawab ya Bu Sinta ya. Jadi Singapura Malaysia pakainya yang simplified sih. Karena kan secara keseluruhan eh, seluruh daratan China itu pakainya yang simplified. Jadi otomatis itu em, menyesuaikan gitu ya. Oke, sudah? Oke, ini karena pas besok hari kemerdekaan, jadi saya kasih sedikit bahan yang berhubungan dengan kosakata yang tentang hari kemerdekaan gitu. Baik, eh, saya lanjut ke bahan boleh? Ini udah selesai? Ya, tapi memang aksara tradisional itu jauh lebih banyak guratannya. Kalau teman-teman suka kaligrafi, jatuhnya lebih bagus gitu ya, karena banyak guratan. Jadi berseni sekali. Oke, kalau gitu saya lanjut lagi ke bahan kita. Hmm, oke, ini semua sudah kejawab berarti ya. Oke, Bu Nani, 对不起，我迟到了。没关系，没关系，nggak apa-apa, Bu. Masih aman. Ya, Ibu Chunrong sudah bantu ketikin 国庆日. 谢谢 Ibu. Guonya masih yang apa simplified. Kalau Qingnya yang tradisional ya. Jadi sebenarnya kita harus bersyukur sih. Maksudnya ada simplified. Mungkin China juga berpikir kalau kaku nggak pakai tradisional takutnya orang sulit menguasai. Jadinya bahasanya jadi nggak populer. Jadi kalau nggak populer, negaranya kurang bisa berkembang. Ya, makanya dia ada apa namanya penyederhanaan, jadi namanya simplified gitu ya. Oke, ini saya hapus dulu supaya apa namanya tidak mengganggu. Oke, terakhir kita sampai mana ya? Ini udah selesai. 我们做的练习做好了吗? Yang 13.7, teman-teman. Ada terakhir sampai mana ya, teman-teman ya? Saya juga agak lupa. Yang latihan 13.7 sudah selesai semua belum? Yang mentranslate halaman 30. Kayaknya sudah ya. Oh, sudah selesai. Baik, Bu Lina sama Bu Meiska. Sisi Niman. Ya, terima kasih atas responnya. Berarti udah selesai. Ini saya hapus saja. Oke, kalau gitu kita akan lihat berikutnya, yaitu uh, grammar ya. Grammar dari 虽然但是, 虽然但是, walaupun tetapi. Ini adalah salah satu kata kita bilang kata sambung yang sering banget gitu ya dipakai karena biasa kita bilang walaupun begini-begini tapi bla 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 gitu ya. Bla bla bla. Jadi walaupun begitu tetapi begitu ya. Oke ya, tapi ini lebih ke kata sambung, tenang aja. Dia hampir mirip kayak bahasa Indonesia. Jadi di mana posisinya dalam kalimat bahasa Indonesia dia juga posisinya sama gitu ya. Oke, teman-teman yang mau latihan baca, saya undang untuk tunjuk tangan boleh. Silakan. Hmm, sambil saya lihat ke chattingan ada pertanyaan dari Bu Oli. Mohon maaf yang lain sudah belajar berapa lama sampai level ini? Oh, Bu, ini adalah gelombang kedua. Jadi ada yang ikut sit in, berarti total dia udah belajar tuh 4 tahun yang lalu sampai hari ini. Ada yang mulainya gelombang kedua berarti 2 tahun, 2 tahunan, benar nggak teman-teman ya? Yang saya ingat begitu ya. Jadi makanya ini udah modul 3. Kita total ada 4 modul, tinggal 1 modul lagi selesai Bu Oli.
Jadi nggak apa-apa sih, ikut aja dulu ya. Ha. Oke, eh jadi ibu juga jangan kaget, maksudnya mereka kok kayaknya udah bisa semua. Bukan, mereka mulainya dari yang apa belum paham juga, tapi karena udah ada satu waktu makanya bisa. Jadi jangan berasa, aduh ini kelasnya udah yang expert. Iya, karena mereka udah mulai duluan kayak gitu. Ya, oke, siap. Kalau gitu saya minta tolong dibaca ya. Hmm, ada Ibu Rosela. Bu Rosela, saya minta tolong dibaca kalimat dari Suiran yang A. Nin hao, Ibu. 您好，老师。Oke. Nin hao, Ibu. Silakan yang A. 虽然工作累，但是我很喜欢。Oke, 很好，发音也很好呀，pronunciation juga bagus. 谢谢您, Ibu. 再见. 谢谢老师。不客气. Saya mute kembali. Boleh bantu saya baca. Ada Ibu Chunrong. Ya, Nin hao, Ibu. 晚上好，老师。晚上好. Ibu boleh bantu saya baca yang B ya. 来，开始。1、2、3。虽然学习的时间不长，但是我有很大的进步。很好. 学习, yang lainnya benar. Jadi si-nya harus nada dua. Yang lainnya semua bagus banget ya. Ibu boleh sekali lagi. 虽然学习的时间不长，但是我有很大的进步. Silakan, Bu. 虽然学习的时间不长，但是我有很大的进步。Oke, sudah bagus, Bu. Ya, 很好。谢谢您, Ibu Chunrong. 再见. 谢谢老师。不客气. Teman-teman sebentar ya. Ini ada beberapa teman-teman yang WA saya katanya nggak bisa masuk ya. 等一下. Oke. Coba ya, saya minta dia ini sinyalnya kali ya, atau apa ya. Oke, 好. Teman-teman tadi nggak masalah kan ya? Mau masuk, aman kan ya? Oh, bisa. Baik. Oh, Ibu Dewi baru ikut yang ketiga. Oke, nggak apa-apa, it's okay ya. Jadi tenang aja. Yang penting jangan frustasi bahwa ini sulit. Saya cuma mau bilang bahwa ini bukan pertemuan pertama gitu ya. Jadi takutnya kayaknya trauma deh bahasa Mandarin berubah sulit gitu jadinya. Enggak. Ini mereka memang udah ada tahunan. Jadi jangan dibandingkan ya. Ikut dulu. Oke, pertanyaan. Oh, ini sebentar ya Bu Indah ya. Saya jelasin dulu baru kita jawab pertanyaan kalau berhubungan dengan bahan. Oke, kita lihat dulu kalimat pertama. 虽然工作累, walaupun 工作累, 很累 boleh nggak? Boleh ya. Ini bebas. Jadi boleh tambahin boleh juga nggak. Walaupun pekerjaan sangat capek, tapi saya sangat suka. Kan ada orang begitu ya, passion atau mungkin dia happy dengan kerjaan itu ya, ya walaupun capek tapi saya sangat suka. Nah, yang kedua, sebenarnya ini artinya juga udah ada, tapi mungkin saya sedikit penjabaran aja ya. 虽然学习的时间不长, tidak panjang, ya. Jadi walaupun waktu belajarnya tidak panjang, tapi saya ada kemajuan yang besar. 我有 itu artinya ada, punya. 很大的进步, ini satu frase, ya. Kemajuan yang sangat besar. 进步 itu kemajuan, ya. 我有很大的进步. Oke, sekarang saya jawab pertanyaan dulu. 老师, apakah 很大的进步 bisa diganti 很多? 我有很多的进步. Boleh sih kalau kemajuannya mau diukur dengan banyak gitu ya, Bu. Boleh. Masih oke. Karena mereka sama-sama kata sifat. Kalau saya kan pakai henta, maksudnya kemajuannya besar. Kalau Ibu mau pakai banyak, masih oke sih. 很多的进步. 可以的. Ya, boleh. Karena masih sifat katanya masih sama, adjektif ya. Oke. 再来是 Oh, kata Bu Helena, masuk harus pakai password. Iya. Oh, dulu biasanya langsung link ya.
Mungkin settingannya beda kali ya dari panjang ya. Oh, biasanya tanpa password. Oh, oke. Ya, ya, bisa jadi ya. Ada settingan yang berbeda. Oke, baik-baik. Tapi udah aman ya. Oke, baik. Pantasan tadi kok sepi gitu ya. Baiklah. Oke, nah sekarang teman-teman masih tunjuk tangan. Saya mau minta volunteer satu untuk buatkan contoh kalimat 虽然但是. Ya, bebas ya dari teman-teman mau konteksnya seperti apa. Yang penting pakai 虽然什么什么但是什么什么 ya. Hmm, boleh saya minta tolong Ibu Meiska. Oke, saya unmute ya. Nin hao Ibu. 啊，你好，老师， Nin hao 教 Ibu. Silakan. 虽然什么什么，但是什么什么。哎虽然，oke. 虽然 silakan Bu, sambil nanti saya tulis ya. Tulisnya di sini ya, biar gampang ya. Oke, silakan Bu. 虽然 saya tidak nafsu makan apa tuh ya?哦，OK，我没胃口，Oh, 虽然我没口，但胃是胃口 胃口 itu selera。selera ya 胃口。嗯虽然我没胃口，哼，但是但是我harus makan ya. 哦，我得我得我得我得吃，我得吃。saya harus makan. Oke. Tapi ini kalimat doang kan ya? Ya, Oke, ya jadi hao, 谢谢您 Ibu Meiska. Udah bagus ya, 不客气. Oke, saya bahas sebentar ya, saya mute dulu. Nah, jadi 虽然我没胃口 itu selera. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau bilang, saya lagi nggak selera, 没胃口. Mungkin teman-teman akan bertanya, 没有胃口 boleh? Boleh. Mei ini rata-rata singkatan dari 没有. Cuman kalau kita udah makin expert, biasanya yo-nya banyakkan dihilangkan. Ya, 没胃口. Kalau teman-teman nonton TV, nonton film juga dia bilang, 不吃了，没胃口 ya. Jadi nggak makan deh, nggak selera ya, 没胃口。但是我得吃，因为没吃没有力气。Misalnya ya, karena nggak makan, nggak ada tenaga. 力气 itu tenaga. Contoh ya, tapi kita sampai sini aja nggak apa-apa biar nggak terlalu panjang ya. 虽然我没胃口，但是我得吃。Ya, seperti itu. 因为要吃药, misalnya contoh ya, contoh orang sakit, kan mau makan obat harus makan, kalau nggak kan nggak boleh ya, misalnya contoh gitu. Jadi 虽然没胃口，但是我得吃，因为我要吃药, misalnya ya, karena saya harus makan obat. Tei di sini artinya harus. Oke, silakan di screenshot dulu ya. Kita akan lanjut ke kalimat di bawahnya, yaitu grammar berikutnya. Oke, ada dari Pak Andreas katanya ya. Coba saya baca. Oh, Pak Andreas pakai huruf tradisional. Oke, 虽然我很高，但是我不会打篮球. Kalimat grammarnya sih benar, Pak. Secara grammar benar. Cuman secara nalar kurang kurang masuk itu doang ya. Tapi kalau grammar oke. Maksudnya gini, walaupun saya sangat tinggi, tapi saya tidak bisa main basket. Karena bukan semua orang tinggi bisa main basket kan, maksudnya ya. Jadi kalimat secara grammar benar ya. Tapi maksudnya kalau ngomong kayak gitu, secara apa sih kayak kita bilang nalar umum tuh kurang ya, kayak gitu doang. Tapi is okay, nggak apa-apa. Kalau Bapak tetap mau ngomongnya seperti itu. Ya, yang penting grammarnya benar ya. Karena kalau mau ngomong seperti itu kan kebebasan orang gitu ya. Oke, baik. Saya lanjut lagi. 虽然 maksudnya apa ya? saya belum nangkap yang pertama. 但是蔡老师教的很认真. Oh, 网课, 网课. KE bukan GE.
Ya, jadi ini bulus ya. Makanya saya nggak ketebak KE ya, nggak apa-apa. Salah tulis. Makanya saya juga WANG GE apa ya gitu ya. KE uang ini apa online, ke ini kelas. Jadi kelas online. Walaupun kelas online, tetapi 蔡老师教的很认真，认真 tuh serius. Ya, oke. Ini boleh. Maksudnya kan kadang-kadang kelas online ya sudahlah. Orang bilang cincai-cincai aja lah ya gitu ya. Nah, kayak gitu ya, uang ke. Jadi walaupun kelas online, kelas Zoom, 但是蔡老师教的很认真. Nah, yang bagus tuh grammar belakangnya ya. 教的很认真. Itu udah benar secara grammar. 谢谢您, Bu Lucia ya. Jadi, 蔡老师 ngajarnya sangat serius. 教的, kita barusan kemarin bahas tentang penggunaan te, ya, menghubungkan kata kerja dengan kata sifat. Seperti itu ya. Oke, 谢谢 Ibu Lucia atas kalimatnya ya. 谢谢您的句子。Bu Nani, 虽然工作累，但是我很有精神，不是还是很。Jadi 精神 di sini ini lebih sebagai apa ya, kata benda. Nah, kalau misalnya Ibu bilang, walaupun kerjaan capek, tetapi saya sangat bersemangat, gitu kan ya bahasa Indonesianya ya. Nah, maka tempat saya nggak cukup. Ini sudah di screenshot, saya bolehkah menghapusnya? Halo, Ma? Boleh ya? Oke. 等一下. Kalau gitu saya hapus dulu. Jadi, maaf. Bu Nani tadi depannya udah benar, belakangnya sedikit aja ya, saya poles sedikit saja. 虽然工作累, ini hampir sama dengan buku ya. 但是我 ini Bu, 很有精神. Jadi 精神 ini adalah kata benda, noun. Sehingga dia nggak bisa langsung 还精神. 还 itu masih. Masih itu biasanya kata kerja. Nah, 精神 ini adalah kata benda. Sehingga kalau misalnya 老师 kalau saya mau bilang sangat bersemangat, berarti ini 很有精神. Seperti itu. Begitu juga kalau ibu mau pakai 还 gitu ya. Boleh juga. Karena pokoknya belakang 还 itu dia perlu kata kerja. Nah, 很有精神 ini jadi kata kerja, Bu. 还很有精神, masih sangat bersemangat gitu. Ya, jadi ini teman-teman yang saya garisin sangat bersemangat. Ini dia adalah kata kerja dan dia satu frase ya. Kalau saran saya untuk pemula kayak gini, menghafalnya per frase dulu. Tapi kalau teman-teman mau analisa yang saya jelasin tadi boleh gitu ya. Tapi kalau enggak, bisa bersemangat berarti 很有精神. Jadi kalau saya mau translate, saya masih sangat bersemangat. Berarti 我还很有精神 gitu. Kalau apakah kamu bersemangat? Ayo bantu saya yuk translate. Apakah kamu bersemangat? Apakah kamu bersemangat? Oke, teman-teman lagi mentranslate. Ibu Helena belum tepat. Silakan dicek lagi frase yang saya kasih. Apakah kamu bersemangat? Bersemangat kata kerja. Kata kerja. Jadi yang perlu diambil apa? Kalau ini 很 kan sangat gitu ya. Berarti bersemangatnya adalah 有精神 gitu. Yuk, boleh direvisi. Sorry. 很 itu sangat. Iya, betul ya Bu Sinta ya. 你有精神吗？你还有精神吗？精 pakai G ya Bu Meiska ya. Tapi selainnya benar ya. Selain itu benar ya. 精神 SHEN.
Jingsheng. Ya, Bu Nani kalau bersemangat sebagai kata kerja itu pakai gini. Yo jingshen itu bersemangat. Silakan dicatat kosakatanya kayak gitu aja. Biar teman-teman nggak pusing. Kalau jingshen, semangat sebagai kata benda. Kalau bersemangat jadi kata kerja. Yo jingshen itu bersemangat. Ya, kalau Bu Chunrong udah benar ya. Ni hayo jingshen no. Masih bersemangat ya. Oke, cukup jelas? Ya, kalau gitu saya lanjut ya. Masih ada beberapa contoh kalimat dari teman-teman. Pak Andreas, 虽然我很饿，但是我不想吃东西. Boleh, kalau ini boleh, bagus. Udah benar, Pak. Walaupun saya sangat lapar, tapi saya tidak pengen makan. Oke. Misalnya mau diet. Ya, tapi benar, benar Pak. Ya, 谢谢您的句子. Terima kasih buat kalimatnya. Ada Bu Tintin di bawahnya. 虽然他很忙，但是他还能来我的生日派对. Oh, walaupun dia sangat sibuk, tapi dia tetap bisa datang ke partinya birthday saya, ke ulang tahunnya birthday saya. 派对 itu nggak pakai H, Bu Titin. Jadi dia spellingannya ada PAIDUI, 派对. 派对 ini translatean dari party. Tapi tidak pakai H ya. Selainnya benar semua. Grammar, strukturnya semua benar ya. Oke, 派对 itu party. Oke, baik. Bu Deborah, 虽然我很忙，但是我尽量抽出时间来陪你. Oke, ini strukturnya juga benar ya. Walaupun saya sangat sibuk, tapi saya sebisanya, 尽量 itu semaksimal ya. 抽出时间, meluangkan waktu untuk menemani kamu. Oke, bagus. Kalimatnya juga udah benar. Oke, ya, jadi menurut saya, 虽然但是 posisinya itu sama kayak di bahasa Indonesia kita. Tinggal teman-teman lengkapi pakai kalimat ya. Oke. Kalau gitu kita lanjut ya. Grammar di bawahnya nomor 8 ya. 成正比. 成正比 ini memang sebenarnya kalau di sehari-hari itu jarang dipakai teman-teman. Biasanya kita bilang ada bahasa kerja tertentu. Bener gak? Kayak bahasa data itu kan kepake. Tapi kalau bahasa sehari-hari untuk interaksi kita jarang banget kepake ya. Nggak apa-apa teman-teman jangan pusingin juga. Yang pasti apa namanya? Cheng ini artinya menjadi. Zheng. Zheng itu artinya lurus. Pi itu teman-teman masih ingat? Pi itu artinya dibandingkan. Jadi kalau teman-teman lagi lupa, aduh apa ya? Berarti lurus dibandingkan gitu ya. Nah, jadi Cheng Zheng Pi. Halaman 31, Bu. Halaman 31 ya. Oke. Cheng Zheng Pi. Berbanding lurus. Nah, kita lihat yuk format kalimatnya seperti apa. Sambil saya minta tolong dibacain ya. Buat kita latihan pronunciation. Ibu Lucia. Nin hao, Ibu. 老师你好， Oke. Silakan Bu yang A. 1, 2, 3. 学习的时间和学习的成绩一般都是正比。 Oke. Pronunciation-nya aja ya, Bu. Ibu boleh ikut saya baca. 学习的时间学习的时间和学习的成绩和学习的成绩一般都是一般都是成正比. 成正比。 Ya, gitu ya. Oke, 谢谢您 Ibu Lucia. 谢谢老师。 Bukaci, saya lanjut lagi orang berikutnya. Satu kalimat lagi ya. Ibu Shirley. Ya, Nin hao, Ibu. 老师， Yang B, silakan. 看的书越多可长，知识更形成相比， Oke, boleh ikutin saya? 看的书越多, 看的书越 sudah 多， mute ya. Halo, Ibu.
atau sinyal? Suaranya belum kedengaran, Bu. Ya, Eh, Ibu Shirley. ya, apa sudah kedengaran, Halo. Ustaz? Ya, Ibu boleh ikutin saya dulu. Oh, apa internet saya ya yang putus-putus ya? Oke, nggak apa-apa ya. Kita ulang ya, Bu. 看的书越多，看的书越多，和长知识可长知识，肯定成正比。肯定成正比。呀，好，谢谢您，Bu Shirley，再见。老师， Ya, 再见. Saya mute kembali ya, Bu. Nah, jadi cara membuat kalimat pakai 成正比 itu teman-teman dari baca kalimat mungkin udah mulai ada gambaran. Jadi caranya adalah ada dua benda, ada dua kondisi, terus belakangnya 成正比. Nah, kita lihat dulu ya. 学习的时间和学习的成绩，学习的时间 waktu belajar dan hasil belajar, 成绩 itu hasil. Nih, 成绩 itu adalah hasil. Jadi, waktu belajar dan hasil belajar, ipan biasanya adalah berbanding lurus. Jadi, posisinya dia selalu di belakang sih, teman-teman. Jadi, ada dua benda yang dibandingkan dan mereka pastinya berbanding lurus. Kurvanya pasti berbanding lurus. Artinya, kalau ini banyak, ini pasti banyak. Itu artinya berbanding lurus ya, teman-teman ya. Misalnya waktu belajarnya banyak, ya pasti hasilnya lebih bagus gitu ya. Nah, itu artinya berbanding lurus. Nah, kita akan lihat lagi contoh yang kedua. 看的书越多，看的书 ini satu frase, teman-teman. 看的书 artinya buku yang dibaca. Ya, 越多 semakin banyak, 和长 ini artinya nambah, tumbuh. Nambah atau tumbuh. Kalau tumbuh di sini mungkin teman-teman bingung gitu ya. Aduh, numbuh pengetahuan. Nambah pengetahuan gitu ya. 长知识, 知识 ini adalah pengetahuan. 肯定, 肯定 itu pastinya. Sudah kita bilang hakikatnya gitu ya, pastinya. Kayak sure banget, yakin banget gitu. 成正比。看的书越多和长知识，知识 itu pengetahuan ya, 肯定成正比. Makanya disebutlah buku adalah jendela dunia ya, karena makin banyak baca buku, kita makin nambah pengetahuan. Jadi salah satunya untuk nambah pengetahuan, terus buat mindset, makanan otak kita itu pasti harus banyak baca gitu ya. Makanya disebut berbanding lurus. Nah, teman-teman, saya challenge ya. Ada yang mau coba bikin kalimat pakai 成正比? Ada? Atau teman-teman di sini yang masih tunjuk tangan, boleh saya akan tunjuk salah satu. Gak apa-apa kok, nanti kalau misalnya kurang kan saya tambahin. Namanya juga belajar ya, kita sama-sama belajar. Oke. Tadi ini udah semua. Oke, boleh saya minta tolong Bu Deborah. Nin hao, Ibu. Ya, 老师好。 Ya, Nin hao, Ibu. Boleh satu contoh dari 成正比? Oh ya. Saya ke sini aja ya, teman-teman ya. Berhubung modul kita padat. Jadi saya tulisnya di sini ya. Nggak apa-apa, Bu Deborah sambil pikir ya. 肯定 artinya apa loh? Bu Sinta, 肯定 artinya pastinya. Pastinya ya. Oke, Bu Deborah sudah siap? 还没有，对不起。 Oh, 没事没事, nggak apa-apa Bu, 没事, nggak apa-apa, jangan bilang 对不起, it's okay. Kalau gitu saya mute kembali nggak apa-apa ya. Ya. Kalau gitu gini deh kalimat dari saya ya, teman-teman translate ya. Oke, saya mute kembali ya Bu. Kalimat dari saya teman-teman translate. Gini, makan yang banyak dan kegemukan badan pastinya berbanding lurus. Ya, makan yang banyak dengan kegemukan badan. Kegemukan ini bukan apa namanya, penambahan berat badan kita bilang ya. Nah, itu pastinya berbanding lurus.
kosakatanya agak sulit ya. Kita sama-sama yuk. Jadi, makan yang banyak. Makan yang banyak. 不是很多吃，不是。Ingat teman-teman kalau makan yang banyak ada yang. Berarti tanda-tanda di situ pakai apa? Iya, 吃的多，对。Ada te. Pokoknya kalau ada yang ya di dalam bahasa Indonesia itu, teman-teman perlu ada te. Kayak tadi buku yang dibaca, ya kan? Buku yang, makanya ada te. Ya, 吃的多 boleh. 吃的越多 juga boleh. Makin banyak. 越 di sini makin. Ya, 吃的越多。吃的多。Terus he. Jadi formatnya gitu ya. Ada satu benda yang dibandingkan, terus kita pakai he. Ya. Terus kenaikan benda apa berat badan. Kenaikan berat badan. 吃的多和 berat badan apa? Oh, ini kosakata baru mungkin ya. 体重的 kenaikan. 增长. Saya tulis bawah ya. 增长. 增长 ini kenaikan. Penambahan gitu ya. 增长。和体重的增长成正比. Yang saya mau tunjukin adalah, teman-teman lihat, pokoknya saya ganti warna ya. Ini bagian pertama yang kita mau bandingkan ya, unsur pertama yang kita mau bandingkan. Ini unsur kedua, kenaikan berat badan. Habis itu langsung ditutup dengan 成正比. Udah ya. 吃的多和体重的增长成正比. Ya, makan makin banyak, kenaikan berat badannya pasti makin naik gitu ya. Itu pasti berbanding lurus rata-rata. Tapi sebenarnya apa namanya? Ada orang enggak ya. Ada orang makannya banyak tapi enggak naik-naik ya. Enak banget ya. Ya, tapi secara apa ya? Teori seperti ini, tapi ada juga yang enggak gitu ya. Oke. 吃的越多，吃的很多. Boleh juga Ibu Suryani ya, 吃的很多. 吃的多 sebenarnya lebih gampang. 吃的多 jarang pakai 很, tapi boleh juga, nggak masalah ya. Oke, 吃的多和体重, 体质. Oh, 体质 ini kualitas tubuh. Boleh sih Pak Andreas ya, tapi kita translate 体重 itu adalah berat badan ya. 增长 itu kenaikan. 肯定是成正比的. Belakangnya benar semua Pak ya. Cuman 体质 itu apa namanya kita bilang kualitas badan ya boleh juga. Ini benar kok kalimatnya ya. Oke. 老师拼音也可以来写中文吗? Maksudnya pertanyaannya gimana, Frankie? 写拼音也可以来写中文吗? Oh, maksud kamu ketik pinyin itu nanti keluar huruf Mandarin gitu. Oh iya, memang itu. Makanya saya sangat concern gitu ya, teman-teman perlu spellingannya benar. Jadi sekali jalan gitu loh. Nah, daripada nanti udah mau ketik Mandarin, balik lagi ke pinyin. Mau ketik Mandarin nggak bisa, balik lagi ke pinyin. Jadi, sorry ya, kadang-kadang saya agak cerewet. Oh, ini pakai H, ini nggak pakai H, kayak gitu. Itu karena supaya sekaligus teman-teman jalan nggak mutar balik gitu. Ya, jadi teman-teman kalau ketik CHIDEDUO, dia muncul huruf Mandarinnya. Tapi kalau misalnya kayak tadi DUO, teman-teman ganti dengan TUO, nggak keluar huruf Mandarinnya. Gitu maksudnya ya. Oke. Ibu Indah, Laushu kalau bilang tidak berbanding lurus dalam kalimat ini tinggal tambahin pu di depan cheng kah? Oh, cheng zheng bi. 不成正比 boleh. Oh, maksudnya Ibu negatif formnya ya? Iya, betul. 不成正比 ya. Oke. Terus pertanyaan berikutnya Ibu Meiska. Ususnya panjang loh, jadi nggak gemuk. Oh gitu ya? Oh, saya baru tahu. Oh, jadi ukuran ususnya beda ya? Oh, baik-baik. Oke.
Oh, maksudnya Laoshi tulis pinyin sambil tulis Mandarinnya juga. Oh, Frankie. Eh, mohon maaf ya kalau hari Jumat kita udah sepakat karena kan dari berbagai level. Terus memang pada awalnya fokusnya utamanya basic, bukan advance sebenarnya. Apa namanya? Jadi untuk kelas yang dipinin kayak gini itu saya pinin semua kalau kelas hari Jumat. Tapi kalau hari Rabu teman-teman bebas, bener gak? Jadi malahan Rabu tuh banyakan Hanzi gitu, Frankie ya. Jadi memang udah disepakati sama Pancang seperti itu ya. Jadi mohon maaf ya. Kalau Frankie sepertinya kan udah advance ya. Jadi pengennya ada pinyin sama Hanzi. Saya paham. Nah, tapi yang ini boleh ditanyakan di hari Rabu. Misalnya Laoshi kemarin ada jelasin ini huruf Mandarinnya apa. Boleh ditanyakan di Rabu ya. Jadi kita supaya jaga yang tetap ikut di Jumat, karena ada yang benar dari basic, mereka tuh nggak merasa kewalahan. Karena memang judulnya bahasa Mandarin basic. Gitu ya. Oke ya. Hmm, oh, Bu Sinta juga sama. Makan banyak tidak gemuk. Ya, berarti hoki, Bu. Ya, hoki itu. Um, Laoshi tadi arti apa yang kalimat itu? Yang ini. Oh, ini. Ya, makan banyak dan berat badan berbanding lurus. Ya, penambahan berat badan atau kenaikan berat badan berbanding lurus. Kalimat ini kan ya, kalau iya berarti saya sudah menjawab ya. Silakan di screenshot dulu. Satu lagi deh. Tadi sorry ya, kepikir kosakatanya kayak menyulitkan sekali. Satu lagi yang simple. Banyak dengar, banyak latihan dan gitu ya. Jadi dan. Nah, ini teman-teman translate ya. Banyak dengar, banyak latihan. Bahasa Mandarinnya apa? Banyak dengar, banyak latihan. Banyak dengar apa? Tuo ting. Ya, betul. Terus banyak latihan. Tuo lianxi. Lianxi itu latihan. Ayo, kosakatanya. Jangan lupa. Lianxi itu latihan. Perkembangan belajar. Perkembangan apa, teman-teman? Maju, berkembang. Oke, fajan boleh. Kalau maju, ya, jimpu ya. Boleh fajan, boleh jimpu. Perkembangan belajar. Translatannya berarti 学习的 ya, 学习的进步. Boleh pakai fajan. Bebas ya, fajan ini perkembangan, jimpu itu maju. Fajan. 成正比. Ya, banyak dengar, banyak latihan, dan perkembangan dalam belajar atau kemajuan dalam belajar menjadi berbanding lurus. Sudah pasti ya. Jadi kelihatan teman-teman yang suka latihan, suka banyak dengar, itu pasti akan sangat berkembang. Kalau fajan ini perkembangan. Dua-duanya boleh dipakai ya. 学习 belajar. Oke. 学习的发展 perkembangan belajar. 学习的进步 kemajuan belajar. Tapi posisinya harus seperti ini ya teman-teman ya. Pakai te. Halo mah? Sudah? Ya, jadi teman-teman perlu pikirin dua aspek yang teman-teman mau bandingkan. Itu doang sih. Habis itu, 成正比 berbanding lurus. Jadi apa dan apa itu biasanya sebanding lurus. Kalau banyak dengar, banyak latihan, ya udah pasti perkembangan belajarnya pasti cepet gitu ya. Makanya banyak teman-teman yang rajin dengerin rekaman, itu pasti merasakan perkembangannya beda sih. Ya.
Oke, 好了吗？ Selaras. Selaras itu Ibu Suryani kalimatnya ya. Lebih enak ada kalimat supaya nggak salah. Karena Chengzhengbi ini sebenarnya selaras. Cuman konsepnya dan struktural kalimatnya apa? Kalau kayak gini berarti boleh dipakai, Bu. Chengzhengbi, selaras. Ya, kayak gitu. Ya, sama. Selaras itu artinya berbanding lurus gitu. Cuman maksud saya kadang-kadang selarasnya misalnya selaras warnanya gitu. Kan beda lagi konteksnya maksudnya saya. Tapi kalau Ibu misalnya ada dua benda yang dibandingkan dan mereka tuh berjalan selaras. Kayak orang bilang kita kalau positif menarik hal yang positif. Nah, itu selaras. Sama Chengzhengbi gitu ya. Oke. Kalau gitu kita lanjut lagi ya. Grammar berikutnya. 具体. Ingat ya teman-teman, JU bacanya mulutnya dibuletin. Ju, pasti bisa keluar bunyinya ya. 具体itu detail ya, 具体. Oke, saya minta tolong dibaca Frankie ya. Oke, 您好. 你好，老师。 Ya, silakan yang A. 好，老师，我知道下个月他要来雅加达，但是具体的时间我不太清楚。 OK，好，谢谢您，发音很好。再见，Frankie，谢谢。再见，老师。 不客气，再见. Oke, kita lihat ya. Jadi kalimat pertama udah, kita ada B dan C. Saya minta tolong lagi. Bu Nani boleh bantu saya? 老师您好， 您好, Ibu, silakan. 老师说月底要举办一起考试，但并没说具体的考试日期。 Oke, nggak apa-apa. Ikutin saya sekali ya. Oke, 老师说老师说月底要举办一次考试。月底要举办一起考试，一次，i-nya dua ya. Ada dua. 一次考试。一次考试， OK， 但并没说具体的考试日期。但并没说具体的考试日期。呀，日期。好，谢谢您Bu Nani，再见。谢谢老师。 不客气，再见。 再见。 Kita mute kembali ya. Oke, satu lagi kalimat di bawahnya. Ada Ibu Deborah. Ibu Deborah, saya minta tolong ya. Oke.您好, Ya, Ibu. 老师好呀。 Silakan. 我们只知道这种产品很贵，但具体的价钱不太了解。 不太了解 ，OK， boleh sekali lagi， 但具体的价钱不太了解。但具体的价钱不太了解。很好，谢谢您Bu Deborah， 再见。 Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi 具体 ini adalah detail, teman-teman ya. Kita lihat contoh kalimatnya. Jadi dia posisinya juga kayak di bahasa Indonesia itu mirip-mirip. Jadi nggak ada grammar tertentu kayak gimana ya. Nah, kita lihat dulu. 我只知道下个月他要来。我只知道，只 yang pertama ini adalah hanya. Jadi saya hanya tahu bulan depan dia mau datang. 我只知道下个月他要来雅加达。但是具体的时间我不太清楚. Tetapi waktu yang tepatnya, ini bukan tempatnya, tapi tepatnya. Teman-teman tolong revisi ya. Tepatnya itu detailnya. Bulan depan itu kan ada 30 hari atau 31 hari. Dan saya nggak tahu, maksudnya tanggal tepatnya dia mau datang tuh saya nggak tahu. 我不清楚, kayak gitu. Jadi misalnya, contoh ada orang nanya, 老师班长要来雅加达吗? Terus saya jawab,
哦，是啊，是啊，我只知道下个月他要来雅加达，具体的时间我不太清楚。Tapi nggak tahu tanggalnya tanggal kapan, gitu maksudnya ya. Oke, lanjut. 老师说月底要举办一次考试，但并没说具体的考试日期。日期ini adalah tanggal, teman-teman. Teman-teman boleh catat ya.日期itu adalah tanggal. Jadi kalau kalimat ini maksudnya gini, 老师 hanya bilang akhir bulan, 月底 itu akhir bulan. Akhir bulan mau ngadain satu kali ujian, tapi tidak mengatakan tanggal detailnya. Jadi misalnya akhir bulan kan sebenarnya bisa 29, 28, 29, 30 gitu kan. Itu udah akhir bulan. Jadi akhir bulan tuh ukurannya adalah 1 minggu terakhir sebenarnya. Nah, tapi lausunya nggak bilang hari apa ujiannya, tanggal berapa. Ya, karena Yueti itu bisa menyangkut 7 hari terakhir dari 1 bulan. Kayak gitu ya. Oke, 再来是我们只知道这种产品很贵，具体的价钱不太了解。Kami hanya tahu produk jenis ini. 种 ini adalah jenis. Produk itu 产品 produk. Produk jenis ini sangat mahal, tapi detail harganya tidak terlalu paham. 不太了解 tidak terlalu paham. 了解 itu paham. Ya, jadi kita hanya tahu, barang ini mahal. Misalnya contoh Yanwo itu sarang walet. Tapi detail harganya tidak terlalu paham kalau kita bukan yang jual beli. Bener nggak teman-teman? Ya, kayak teman-teman pasti setuju, oh ya sarang burung walet tuh mahal ya. Tapi detailnya, misal ada yang bentuknya begini bla bla bla, itu detail harganya kita nggak tahu. Nah, kira-kira contohnya kayak gitu ya. Oke, nah teman-teman boleh lihat ternyata kita ada latihan di bawahnya ya. Oke, dilihat dulu yuk. 我们有练习句子, kita akan latihan kalimat. Teman-teman lihat kalimat pertama. Walaupun pasien terus bertanya, tetapi Dokter Lee masih sangat sabar. Ya. Terus yang kedua, bolehkah kamu beritahu saya detail acara besok? Sama keberhasilan sesuatu berbanding lurus dengan waktu yang kamu investasikan. Teman-teman boleh tanya kosakatanya dan terus dicoba ditranslate ya. Ada kosakata yang bingung? Silakan. Pasien adalah 病人. 病人 itu pasien. Ya, kalau 疑病 itu penyakit, Frankie, ya. Penyakit, 疾病. 疾病 itu penyakit yang kamu ketik ya. Kalau 疾病 itu kata benda, penyakit. Oke, ada lagi selain pasien? Sangat sabar tahu ya, sangat sabar. 很耐心, 很有耐心 juga boleh ya. Terus apa teman-teman? 一直itu terus. Oke. 再来是 bolehkah kamu memberitahu saya detail dari acara besok? Investasi itu 投资. 投资 boleh. Kalau di sini ada waktu itu boleh teman-teman pakai 投入. Investasi. 投入 itu artinya mencurahkan, ya, itu juga boleh. Pakai dua ini boleh. 投入. Mencurahkan waktunya. Mencurahkan tenaganya, itu 投入 boleh. Kalau 投资 kan bisa juga investasi yang teman-teman kenal kayak investasi uang gitu-gitu ya. Mencurahkan, sorry. 投入. Detail 具体 tadi barusan, Bu. Detail itu adalah 具体 nomor 9. 具体. Oke, sudah?
Kalau gitu kita coba translate ya. Yang bagian A. Ibu Tintin, ya Ibu Tintin ya. Silakan Bu, yang pertama yang A. 晚上好，老师。 晚上好 Ibu, silakan. 虽然病人一直问，但是李医生很耐心。 很好, wah tepat sekali ya. Saya izin tulis ya Bu, sebentar. 虽然病人一直问，一直 4ya, 一直问，但是李医生李医生很耐心。很耐心，对，耐心 ini sabar ya. Oke, 好，谢谢您Bu Tintin. 谢谢老师。 不客气。sudah bagus ya. 虽然病人一直问，但是李医生很耐心。Oke, tadi saya lihat ada beberapa kalimat sebentar, saya lihat dulu ya. Dari Ibu Suryani ya. 虽然病人一直问 oke sama ya, bagus. 但是医生还很耐心的回答. Menjawab dengan sangat sabar ya. Oke, bagus Bu Suryani. Huruf Mandarinnya semua sudah benar, grammarnya juga sudah benar ya. Tinggal tambahin Li. Li Yisheng boleh. Kayaknya ada dokter Li ya, benar gak soalnya? Saya lihat dulu ya. Oh iya, dokter Li ya. Biasanya yang marga Li pasti hurufnya yang ini ya, Li. Oke, Li Yisheng kalau Ibu Suryani mau tambahin ya. Oke. Terus di bawahnya lagi, 虽然病人一直问，但李医生很有耐心. Oke, Frankie udah benar juga. Pak Andreas, 虽然病人不断提问，但是李医生还有还是什么？李医生很有耐心. Kalau pakai 很 oke. 很有耐心. Kalau HUAN kayaknya enggak ya. Kecuali Bapak ada huruf Mandarinnya. Kalau itu Bapak perlu revisi. 但是李医生很有耐心 pakai 很 aja Pak. Sangat sabar gitu ya. Oke. 虽然病人nya pakai B ya Bu Meiska. 病人一直 pakai ZHI Bu. 病人 pakai B, 一直nya pakai ZHI ya. 一直问. Dan Li医生 pakai YI. 还有耐心. Masih sangat sabar ya. 很有 pakai 很 aja lebih oke. Sangat sabar ini udah satu frase ya. 很有耐心 pakai 很 lebih oke. Ibu Elena, 虽然病人一直问，但是李医生很有耐心. Oke, mirip ya. Udah benar ya Ibu Elena. 了解 itu memahami, paham Bu Sinta ya. 了解, paham. Oke, ini berarti udah semua. Masih ada 虽然 kah? Oh ya, Bu Helena. 虽然病人一直问，但是李医生还是很有耐心. Boleh. 还是, kalau mau pakai 还 itu perlu ada 是, jadi panjang. Tapi kalau enggak ya langsung aja. 李医生很有耐心 seperti yang saya tulis itu sudah udah oke gitu ya. 还有耐心. 还是很有耐心. Kalau mau pakai 还 teman-teman. Jadi 李医生还是很有耐心. Tetap perlu 很有耐心. Jadi tetap ada 还是 jadi panjang sih ya. Jadi kalau enggak langsung 很有耐心 atau 很耐心 cukup ya. Pak Andreas boleh tambahin 还是很有 gitu ya. Baru benar, baru pakai. Tapi nggak pakai huan. Jadi Bapak mungkin huruf ini kemarin kayaknya dibahas ya. Hai, tapi dia juga bisa baca huan gitu ya. Nah, makanya tadi Bapak ketiknya ini saya bingung. Di sini dia harus baca hai gitu ya. Oke, karena huruf yang ini itu ada dua baca hai sama huan. Kayak gitu. Makanya tadi kok ada HUAN gitu. Oke, ini beres. 老师 kalau hai dengan hen, kalau dalam satu kalimat tuh boleh digabung nggak?
Hai. Boleh sih, boleh, tapi tergantung konteks kalimat. Misalnya dia masih sangat marah. 还很生气, boleh? Jadi tergantung konteks kalimat sih. Jadi ini jangan di generalisir bahwa bisa apa enggak. Tergantung kalimatnya artinya apa, Frankie. Ya, jadi jangan maksudnya patokannya 还 tidak bisa gabung sama 很，不是的，bukan. Ya, tergantung kalau misalnya 昨天我去他家，他还很生气, dia masih sangat marah. Bisa gabung bareng ya. Oke. Kita lanjut, 耐心 itu sabar. Iya, betul. Ya. 虽然病人一直问，但是李医生很忍耐。Enggak, Bu Deborah. Renai itu bertahan karena sakit. Ya, jadi nggak cocok. Enggak, jangan pakai renai, pakai naisin. Ini sudah satu-satunya. Ya, jadi 但是李医生很有耐心，很耐心 sudah boleh. Renai itu contoh gini loh. Saya luka, dokternya lagi jahitin luka. Saya kan sakit banget kan. Jadi dokternya akan bilang, 你忍耐一下, 你忍耐一下. Misalnya, sorry ya, saya sambil dijahitin lukanya sambil nangis-nangis kencang banget, teriak-teriak, contoh. Dokternya bilang, 忍耐一下, 忍耐一下. Tahan, tahan. Ya, beda arti. Ya, jadi pakai naisin, sabar ya. Nainya benar, sama dengan ini, sin hati. Jadi hatinya tahan gitu ya, sabar. Oke. Yuk, kita lihat lagi kalimat berikutnya. 谢谢同学们的句子 ya. Terima kasih juga buat kalimatnya ya. Jadi, rajin-rajin bikin kalimat. Latihan terus. Itu pasti bisa ya. Oke. Bolehkah kamu beritahu saya detail dari acara besok? Kita minta tolong volunteernya yang masih tunjuk tangan. Ibu Rosella. Nin hao, Ibu. 你好，老师， Ya, Nin hao. Silakan Bu yang kalimat kedua. Bolehkah kamu beritahu saya detail dari acara besok? 请问你告诉我， Tidak perlu pakai wen, Bu. Jadi, 请你 langsung ya. 哦， Ah, 你告诉我， 请你告诉我. 主题 Besok dulu. besok-besok. Besok berarti apa? 明明天. 天 acara apa ya? 明天，节目. 明天的节目， ini 明 dulu, 明 detail 天 dulu. 明天具体具体的的节目，明天具体的节目，请你告诉我明天具体的节目 ini satu frase detail acara besok. Makanya dia dapat. Oke, Ibu boleh sekali lagi? 请你告诉我明天具体的节目。谢谢 Bu Rosella, 很好。谢谢再见老师。 Ibu, 不客气。Oke, saya mute ya. Oke, jadi 请你告诉我明天具体的节目 boleh. Kalau teman-teman ada yang lain, Ibu Lilian, 你可以告诉我, 告诉 GAOSU ya, GAO. Mungkin tadi ketikan pilihan itunya, apa, keypadnya ya. 你可以告诉我明天的具体节目 JEAMU boleh. Kalau Ibu Lilian dia pakai gini. Saya tulis ya Bu, biar teman-teman nggak bingung. Jadi boleh, kalau punya Bu Lilian juga boleh. 你可以告诉我 te-nya dia pakai di sesudah 明天 itu juga boleh. 明天的具体节目. Ini pertanyaan ya, berarti ada ma ya. Kalau ini 请你告诉我, tolong kasih tahu saya. Kalau ini 你可以告诉我明天的具体节目吗? Itu boleh. Oke, sinyalnya putus ternyata. Sebentar ya. Jadi share screen-nya hilang. Oke, silakan teman-teman. Jadi ada dua ya. Apa namanya, Bu Lilian sudah benar formatnya, cuman ada sedikit spellingan pinyin yang saya perlu perbaiki ya. Jadi, 你可以告诉我明天的具体节目吗? Ya, jadi kamu boleh kasih tahu saya kah
detail acara besok. Itu juga boleh ya. Oke. Yang lainnya coba saya cek ya. Kalau sama, saya langsung ya. 您可以告诉我明天的节目很紧。Frankie belum bisa, jadi boleh pilih salah satu ya dari dua ini. Yang belakangnya yang belum bisa ya. Kalau ada hen, tidak pakai ma. Ya. Oke, terus 你可以告诉我明天节目的具体吗？Kalau kayak gini, Bu Nani perlu tambahin cuti. Cutinya dia itu sifat, jadi jangan taruh di belakang sih. Antara ini salah satu aja Bu Nani ya. Jadi, 你可以告诉我明天的具体节目吗？ Itu masih oke. Cutinya jangan taruh belakang, karena cuti itu adalah kata sifat. Kayak gitu ya. Oke, Ibu Tintin, 你可以告诉 pakai SU, Bu. Enggak pakai H. 告诉我明天具体的节目吗? Oh, sama ya. 具体的节目. Oh, di sini. Boleh. Pokoknya posisinya cuma 明天的具体节目 atau 明天具体的节目. Ya, usahakan kalau kata sifat tidak di belakang te sendirian gitu. Ya, jangan. Oke. Yang lainnya sudah saya koreksi ya. Silakan dikoreksi juga. Dua ini boleh teman-teman pakai. Oke, sambil teman-teman screenshot, saya lihat dulu kalimat ketiga adalah, keberhasilan sesuatu hal berbanding lurus dengan waktu yang kamu investasikan. Oke, ada yang mau coba? Oke, masih ada yang tunjuk tangan. Ibu Rosella dan Ibu Deborah. Oke, Ibu Deborah mau coba ya? Oke, saya unmute ya. Nin hao, Ibu. Ya, 老师好。 Ya, Nin hao. Silakan translatannya. Ini saya next ya, teman-teman. Keberhasilan sesuatu hal, benar kan? Ya, keberhasilan sesuatu hal. Sesuatu hal, permasalahan. Kita bilang 问题，不是事情，哦，也事情是好，事情的 keberhasilan 的，成功，事情的成功， dan waktu yang diinvestasikan 事件， boleh pakai ni, boleh enggak ya, oke. waktu yang kamu Waktu yang investasi, diinvestasikan. Investasi tadi ada ya. Saya bantu ya. 投资和你投资的时间 boleh. 和你投入的时间 juga boleh. Ya, 投入 yang tadi saya tulis ya. Ada dua kosakata di sini sebentar. Ada 投资 investasi atau 投入 mencurahkan ya. Jadi waktu yang dicurahkan. Teman-teman kalau ada yang itu pasti pakai te. Teman-teman lihat ya polanya. 投入的时间，投资的时间。Waktu yang dicurahkan, waktu yang diinvestasikan, oke. Berbanding lurus apa, Bu? 成 Cheng, 成功比， ya, cheng zheng bi, gitu ya. Boleh Ibu bantu baca cheng zheng bi. Silakan. 正比，事情的事情的成功，事情的成功和你投入的时间成正比。 Oke, 很好. Ibu ini salah satu aja ya. 你投资的时间 atau 你投入的时间 ya, salah satu. Mau pakai 投资 boleh, mau pakai 投入 juga boleh. 好， Ya, 谢谢谢你。谢你。 Ya, bukaci Bu Deborah, 谢谢 sudah bantu saya. Oke, teman-teman di screenshot dulu. Ada yang beda? Oke, ada kayaknya ya. Teman-teman yang ketik di chat coba ya, sesuatu hal. Oh, ini 事情. Ya, sudah kejawab ya Frankie ya. 成功 pakai C. Ibu Rosella pakai C. 成功, jadi bacanya ada angin sehingga pakai C. Terus lidahnya angkat. 成功. Makanya dia pakai CHENG, ya. 成功 berhasil. Oke, Ibu Helena mencoba mentranslate 一件事. Boleh pakai 件, tapi JIAN ya Bu ya. 一件事.
的成功和你所付出的时间成正比，boleh？你所付出的时间，一件事儿和你所pakai yang di frase di buku boleh ya. 你所付出的时间. Ini saya tulis ya karena berbeda. Teman-teman boleh pakai 成正比. Spellingannya aja, Bu. 成正比. 正nya pakai G ya. Oke. 一件事儿 ini sebuah hal boleh. 一件事儿的成功，sorry, ini ada kurang 成功，成功 itu keberhasilan ya. Nah, di sini. 一件事儿的成功和你所付出，付出 itu berkorban, keluarin. 付出 berkorban, korbankan gitu ya, 时间 waktu. Dan waktu yang dikorbankan 成正比 menjadi berbanding lurus ya. Ini spellingan yang benar kalau teman-teman mau screenshot boleh. 一件事的成功 keberhasilan sebuah hal. Dan ya, 和 itu kan dan ya. 你所付出的时间 artinya waktu yang kamu korbankan. Artinya waktu yang diinvestasikan. Sama gitu ya. Sama. 成正比 berbanding lurus. Sudah pasti ya. Kalau keberhasilan sesuatu itu ya berbanding lurus sama waktu yang perlu teman-teman investasikan. Oke? Frankie masih mencoba. Oke, saya baca dulu ya. 事情的成功跟你的时间投资很有成正比. Iya, masih belum tepat ya. Jadi 事情的成功跟你投资的时间 ini Frankie, sorry. Nih, rasanya ini kalau pakai 投资 你投资的时间 baru 成正比, jangan pakai 很有 ya. 成正比 itu udah satu, jadi nggak usah pakai 很有 tambahan lagi ya. Oke? Jadi cuman perlu revisi yang frase kedua ya. Oke? Sudah? Ini kalimat terakhir ya kayaknya ya. Oh, oke, baik. Silakan di screenshot dulu. Kalau teman-teman yang masih kurang yakin boleh bertanya juga ya. Halo, Ma. Sudah? Jujur kata ini kalimat hari ini itu lumayan advance. Bukan yang kayak direct-direct kayak saya makan di rumah, saya makan di restoran. Bener gak? Hari ini kalimatnya lebih ke kalimat pengembangan. Kalimat-kalimat yang bertingkat. Kayak kita bilang majemuk. Ya kan? Jadi, 你投资的时间, waktu yang kamu investasikan. Ya kan? Per frase gitu ya. Nah, gak apa-apa ya. Jadi sambil latihan. Menghafal frase juga ya, loh. Oh, Ibu Oli benar-benar pemula banget ya. Sambil tunggu teman-teman screenshot ya. Ibu Oli benar-benar sama sekali nggak pernah belajar kah? Kalau iya, saya saranin mulainya dari pinyin, jadi pronunciation, sambil kosakata dulu. Nah, udah kosakata, baru nanti frase, Bu. Jangan frase dulu. Akan pusing karena frase itu agak panjang kan. Kayak tadi kan beberapa pas banget nih. Hari ini bahannya itu banyak frase ya, Bu ya. Tapi sebelum ke frase, saya saranin Ibu menguasai kosakata dulu. Menguasai kosakata itu nanti Ibu kalau dapat modul, saya ada namanya bagian kosakata. Nah, di situ ada misalnya contoh saya. Nah, itu kosakata. Jadi satu-satu dulu. Itu dulu basicnya udah oke, baru kita ke frase. Ya. Jadi memang benar-benar ada stepnya. Kemarin saya ngobrol sama siapa bahas lagi. Jadi belajar Mandarin itu memang ada stepnya ya. Jangan kebalik. Kalau kebalik tuh takutnya frustasi. Jadi merasa sulit. Itu yang sangat tidak disarankan ya. Jadi kalau Ibu nanti belajar kosakata dulu. Kosakata dihafalin dulu. Jadi misalnya kayak cing itu silakan. Kausu memberitahu itu kosakata. Kalau frase itu dia agak panjang kayak gitu ya. Jadi kosakata dulu baru nanti ke frase. Kalau ujian boleh pakai ipian kaushi. Enggak. Satu kali ujian ya. Pakai 一次 sih. 我们再来一次.
考试itu biasa pakai 次 kali. Tadi ada tuh 一次两次的次 yang ini kali ya, Frankie ya. Biasanya 一次考试，第一次考试，第二次考试 gitu ya. 第一次 pakai 次 kali, 1 kali, 2 kali. Oke, yang jawaban B juga sudah di screenshot. Oke ya. Siap. Baik. Kalau gitu saya balik dulu. Nah, teman-teman, ini ada PR. Ya, jadi saya kasih PR dulu supaya pas pertemuan berikutnya teman-teman sudah siap ngomong ya. Ini ada 口语练习 latihan berbicara. Jadi ada ceritanya. Teman-teman juga bisa lihat artinya di bawah. Kemudian nanti ada 2 kalimat yang teman-teman perlu jawab. Kalimat pertama adalah, ini sebenarnya ada translatannya ya, tapi saya baca dulu. 用至少5个句子来表达你的意见. Jadi habis baca kondisi Xiaoli, teman-teman boleh utarakan pendapat Anda. 5 kalimat. Ya. Kalimatnya nggak perlu panjang-panjang, 5 aja. Misalnya, Xiaoli 应该要跳槽. Misalnya contoh ya, Xiaoli seharusnya ganti pekerjaan. Itu 1 ya, tinggal cari lagi 4. Dari bacaan ya. Nanti pertemuan berikutnya kita langsung latihan ngomong. Terus yang kedua, 请你分析一下上面每个公司的利弊. Tolong jabarin gitu ya. 分析 itu artinya jabarin. 上面每个公司的利弊. Jadi ada 2 perusahaan, teman-teman mesti jabarin kelebihan dan kekurangan masing-masing dari perusahaan. Jawabannya ada di mana? Ada di bacaan. Ya, jadi teman-teman mesti baca dulu, makanya disebut dengan 阅读理解 reading comprehension. Kalau teman-teman ujian HSK ada yang seperti ini. Tapi itu advance ya. Oke. Nah, jadi teman-teman jabarin kelebihan perusahaan A apa, kelebihan perusahaan B apa, beserta kekurangannya. Kayak gitu ya. Lipi itu adalah kelebihan dan kekurangan. Kita dapat juga di kosakata modul ya. Oke. Ya, itu PR dari saya. Sampai ketemu di sesi berikutnya. 我们下星期见。大家再见，拜拜，谢谢班长，谢谢同学们。谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，再见。谢谢老师，谢谢班长。